Halo semuanya. Halo teman-teman semuanya. Saat ini kami berdua sedang berada di salah satu desa tradisional yang ada di Bali. Nah, desa Tenganan ini sudah ada sejak zaman Bali Aga loh. Selain itu, kamu tahu nggak Din? Di desa Tenganan ini terkenal dengan kainnya yang bisa mencapai harga ratusan juta. Oh, kok mahal banget sih? Nah, jadi Din, nama kainnya itu adalah kain geringsing. Dan kamu tahu nggak, kain geringsing ini memerlukan proses 2 tahun dalam pembuatannya. Oh, lama banget ya. Terus kalau misalkan ada turis yang mau beli kainnya, kira-kira dia harus bayar berapa dan pajaknya gimana ya? Nah, kebetulan Din, pada video kali ini kami berdua akan menggunakan fungsi komposisi untuk menghitung seluruh biaya saat kita membeli kain geringsing, mulai dari pajaknya dan biaya pengirimannya. Nah, tapi sebelum itu kita cari tahu dulu yuk bagaimana sih pembuatan kain geringsing ini. Yuk. Yuk. Kain geringsing. Hubungan nodah sarung. Om Swastiastu, nama saya Nata, saya dari Sekolah Samarama, Bu. Di sini, lewat juga nggak apa, Gus? Di sini saya mau bertanya, Bu. Kan saya tahu dia lihat di Google tuh geringsing itu punya harga yang lumayan mahal nih, Bu. Sama proses pembuatannya lama nih, Bu. Napi aja gininya, Bu, proses pembuatannya. Kalau bercerita tentang proses itu agak lumayan panjang gitu. Dia jelasin dari bahan pertama dulu, dari kapas kemudian jadi benang. Benang itu kita rendam dengan minyak kemiri yang dicampur dengan air. Terus direndamnya itu selama 42 hari. Pas 42 hari. Iya, 42 hari. Setelah itu kita keringin benangnya. Setelah kering baru kita desain dia. Kita bikin lungsi atau dihi, kita sebut dihi. Ada yang untuk pakan, yang seperti itu untuk pakan. Setelah itu kita kasih garis-garis pembatas untuk menghitung dan membuat motifnya, karena kita patokan pakai kain kristik. Terus kita bikin motif. Nanti yang ini ikatan yang putih ini diikat dengan warna biru atau hijau. Yang ini hitamnya enggak diikat, dan yang merah pakai tali rapia warna merah. Oh, ada pakai tali rapia juga. Itu dah tali rapia warna biru dan sama warna merah. Waktu Ibu ngerendam tuh ngewarnain langsung apa? Iya, itu dah minyak kemirinya itu kan meresap dia ke gininya, ke benang. Di sini berarti di tenun aja gitu. Kan di motif dulu. Terus diceluplah pertama ke warna biru dulu. Warna biru. Ya, warna biru itu di daerah Bubu, Karangasem. Setelah itu setelah warna biru itu datang kan kembali ke sini, kita bukalah ikatan warna merahnya. Yang ini kita buka ikatan warna merahnya, baru kita celup ke warna merah. Setelah itu warna merahnya itu dari kulit akarnya pohon mengkudu. Oh, mengkudu? Ya, itu dicampur dengan kulit pohon kepundung, tahu nggak kepundung? Kepundung. Ya. Pernah dengar ya buahnya. Kepundung itu dicampur kan, setelah dijadiin serbuk itu dicampur, itu udah dipakai ngerendam. Itu terus nanti pas kita bilas itu yang kan ikatan merahnya yang dibuka itu jadilah dia merah. Oh, jadi merah. Ya. Nanti yang nggak diikat yang warna biru tadi itu jadilah dia hitam. Itu kita lakukan itu minimal 3 kali. Dan kita ngasih jarak antara ngasih warna merah pertama, kedua dan ketiga itu minimal 4 sampai 5 bulan sekali. Oh, iya. Iya, kita diemin lah benangnya selama 5 bulan, baru kita kasih lagi gitu. Itu tujuannya untuk dimana itu benang itu merasa haus kembali untuk minum gitu. Nanti pas kita ngasih warna, jadi dia otomatis banyak nyerapnya gitu. Itu nanti kalau udah merahnya hitamnya bagus, kita bukalah ikatan terakhirnya yang warna biru itu, dan jadilah dia putih kuning ya. Terus setelah itu kita bagi lagi desain yang dihinya itu kita bagi, terus kita kasih air nasi. Air nasi itu bertujuan untuk menguatkan benang dan membuat warnanya itu makin tetap gitu. Tetap. Ya, makin kuat warnanya, makin kuat sama benangnya makin kuat juga gitu.
nanti kita pisahin. Nah itu kan karena dikasih air nasi kan otomatis dia menyatu kan. Nanti kita pisahin dulu kayak gini, dipisah satu-satu, terus dimasukin benang pembatas, diambil nih satu-satu dimasukin benang gitu. Nanti setelah itu dikasih pinggiran benang putih sama hitam, barulah dimasukin ke alat benang. Oh, baru itu mulai proses menenun. Iya, kalau menenunnya aja cuma 1 minggu mungkin. Oh, menenunnya sebentar. Iya. Berarti prosesnya lah. Proses warnanya ya. Kalau untuk orang dari luar negeri nih Kak Bu, ada nggak yang pernah beli sampai banyak gitu, dia 10 gitu buat? Kalau order tuh saya kan pembuat ya. Saya tuh menjualnya ke pedagang-pedagang di desa sini. Ya. Kalau untuk Kalau keluar? untuk keluar mungkin ada beberapa online. Terus kalau misalnya ada rezeki, ada tamu datang kebetulan ada barangnya, bisa beli dia. Untuk biayanya berapa nih Kak Bu? Satu kain gitu? Mungkin mungkin nggak sampai 1 juta. Kalau untuk 1 ikat itu mungkin 1 juta ngabisin, warna biru juga ngasih uang. Ibu jual berapa? Kalau dijual mungkin yang kecil itu berkisar dari 2,5 ke atas. 2,5. Ibu ini menjual kain geringsing ini emang keinginan untuk mencari keuntungan apa ingin gimana? Kalau dilihat dari segi perekonomian memang mencari keuntungan lah untuk kehidupan sehari-hari di sini. Terus dan maunya juga melestarikan kebudayaan supaya nggak punah gitu. Oh ya Bu, saya pernah dengar katanya kalau kain geringsing ini saat nenun tuh nggak boleh pada saat cuntake gitu. Oh, kalau menstruasi ada sih beberapa, kalau dulu kepercayaannya begitu, ada motif tertentu, motif yang paling besar wayang namanya. Itu mereka cenderung nggak mau ngambil pas cuntake itu, mereka cenderung nggak mau karena kesakralannya. Kalau mungkin yang kecil-kecil gitu mereka mau. Iya Bu. Dari warna sendiri saya pernah dengar juga kalau warna merah ini dipakai darah gitu. Kalau dulu kan seperti itu beritanya, mungkin supaya mereka nggak mencontek gitu. Oh, diistilahkan ya nggak dijiplak lah gitu. Ya. Mitoskan berarti gitu. Ya, kan katanya seperti itu, dipakai darah. Ya Bu, mungkin segitu aja pertanyaan dari saya Bu. Sebelumnya saya terima kasih banyak udah mau menjawab Bu. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Halo teman-teman semuanya, gimana nih dari hasil interview yang saya lakukan tadi? Teman-teman jadi tahu kan bagaimana proses pembuatan geringsing dari awal hingga akhir, serta berapa sih harganya? Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih penerapan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita buat narasinya yuk. Nah, jadi saya gunakan Christian. Christian ini adalah seorang warga negara asing dari Australia, dan dia ingin membeli 10 lembar kain geringsing. Kira-kira berapa sih total biaya yang dia perlukan untuk membawa 10 lembar kain geringsing ini pulang ke negaranya? Oke teman-teman, jadi di sini kita gunakan 3 fungsi ya. Dari fungsi yang pertama ada fungsi fx. Fungsi fx ini menyatakan 2.500.000 dikali X. Apa artinya? Jadi harga kain geringsing dikalikan dengan jumlah lembar kain yang Christian beli. Karena tadi Christian membeli 10 lembar kain geringsing, jadi 10 dikali 2.500.000. Kemudian yang kedua ada fungsi GX. Fungsi GX ini akan digunakan untuk menyatakan pajak. Oke teman-teman, jadi untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang diharuskan, kita lakukan riset terlebih dahulu nih. Nah, jadi dari sumber tersebut kita mengetahui bahwa pajak yang diperlukan untuk mengekspor atau mengirim barang dari Indonesia ke Australia adalah 10%. Dengan persyaratan harga barang harus lebih dari 1.000 Australia dollar. Nah, karena Christian sudah lebih dari 1.000 US dollar harga barang yang dia beli, maka harga kain geringsing tersebut harus dikenakan pajak. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi HX. Fungsi ini adalah fungsi untuk menyatakan biaya pengiriman dari Indonesia ke Australia. 3.400.000 ini adalah biaya ongkos kirim atau tiket pesawat yang Christian perlukan dari Indonesia ke Australia.
Jadi setelah seluruh fungsi terkumpul, bagaimana sih cara untuk menghitung biaya keseluruhan yang Christian perlukan untuk membawa pulang 10 kain geringsing ke negaranya? Nah, disinilah kita menggunakan fungsi komposisi, yaitu H komposisi G komposisi Fx. Nah, kita hitung G komposisi F terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus menemukan berapa nilai Fx. Karena Christian membeli 10 lembar kain geringsing dan X di sini menyatakan jumlah kain geringsing yang Christian beli, maka 2.500.000 dikali 10 adalah 25 juta. Jadi nilai Fx adalah 25 juta. Nah, karena ini adalah G komposisi F, maka X dalam G menjadi 25 juta dikalikan dengan pajak biaya pengirimannya, yaitu 10%. Kemudian selanjutnya kita kalikan 25 juta tadi dengan 1,10 dan menemukan hasil 27.500. Nah, hasil ini kita akan masukkan ke dalam fungsi komposisi Hx, yaitu X ditambah 3.400.000 untuk tiket pulang Christian. Karena sebelumnya nilai X adalah 27.500.000, ini artinya nilai Hx adalah 27.500.000 ditambah dengan 3.400.000, yaitu hasilnya adalah 30.900.000. Ini artinya biaya yang diperlukan untuk Christian membawa pulang 10 lembar kain geringsing adalah 30.900.000. Nah teman-teman, gimana nih dari video yang Din saya sampaikan? Ternyata biaya geringsing cukup mahal ya Din setelah terkena pajak dan biaya pengiriman. Nah, ternyata fungsi komposisi juga sangat berguna untuk menghitung seluruh biaya yang dibutuhkan. Ya Din, jadi kita nggak perlu hitung manual deh biaya pajak dan biaya pengirimannya. Nah, mungkin sekian aja video tentang pemanfaatan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nata Dan saya Dinda. Kami berdua pamit undur diri.